Nah, jadi ada banyak banget macam-macam perangkat lunak pengolah angka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Septi Hasna Rizky. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai program aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang umum digunakan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe, like, share, and comment ya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan materi kali ini, yaitu program pengolah angka atau spreadsheet yang umum digunakan. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu 3.1, menerapkan paket program pengolah angka atau spreadsheet yang ditetapkan oleh perusahaan. 4.1, mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu yang pertama dapat mendeskripsikan penerapan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Yang kedua, memahami tata cara pengoperasian paket program pengolah angka atau spreadsheet. Yang ketiga, memahami tata cara melakukan entry data paket program pengolah angka atau spreadsheet. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Nah, komputer itu adalah merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan zaman yang semakin modern, di mana komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data yang terdiri dari brainware, hardware, dan software. Namun, dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai software atau perangkat lunak, khususnya perangkat lunak aplikasi yang lazim digunakan di dunia perkantoran, yaitu aplikasi pengolah angka atau software spreadsheet. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perangkat-perangkat dalam komputer. Komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu komputer, yang berarti menghitung. Secara umum, pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sekaligus. Antara lain, dapat menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi, komputer ini terdiri dari beberapa perangkat yang membentuk sebuah sistem. Nah, di sini ada perangkat keras atau hardware-nya. Nah, perangkat keras atau hardware adalah perangkat pada komputer yang berbentuk fisik atau dapat disentuh dan berfungsi dengan baik dikarenakan adanya software sebagai sistem yang dapat menjalankannya. Nah, di sini ada perangkat keras hardware, yaitu pertama ada input device. Ya, input device ini adalah perangkat komputer yang memiliki fungsi sebagai input atau masukan, baik itu perintah maupun koneksi ke dalam sistem komputer. Jadi dalam input device ini ada beberapa perangkat, yaitu pertama ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk mengetik huruf dan angka serta perintah pada komputer. Yang kedua ada mouse, berfungsi untuk menjalankan perintah klik kiri dan klik kanan, menggerakkan pointer, serta menjalankan perintah dengan klik. Yang ketiga, adanya touchpad, berfungsi layaknya mouse. Touchpad ini sebagai pengganti mouse dan bisa dijumpai pada laptop. Nah, biasanya kalau touchpad ini dia hanya ada di laptop atau notebook ya. Kalau di komputer biasanya kita menggunakan mouse. Jadi intinya sih untuk mouse dan touchpad ini itu fungsinya sama. Dan setelah adanya input device ada proses device-nya.
Nah, proses device ini adalah perangkat yang berhubungan dengan fungsi pemrosesan dalam komputer itu sendiri. Yang pertama, terdapat CPU atau prosesor. CPU ini merupakan singkatan dari Central Processor Unit atau dikenal dengan istilah prosesor. Prosesor ini adalah bagian terpenting yang menjalankan sistem komputer, dan CPU ini bisa diibaratkan sebagai otaknya komputer. Jadi kalau tidak adanya CPU ini, komputer tidak akan bisa menyala. Bisa menyala tapi hanya monitornya saja. Jadi tidak bisa untuk dijalankan. Yang kedua, adanya memori atau RAM atau Random Access Memory. Oke, nah di sini ada motherboard juga. Motherboard ini adalah perangkat yang menghubungkan perangkat keras komputer antara yang satu dengan yang lainnya. Ada VGA card, Video Graphic Array. Yang kelima ada power supply. Casing unit merupakan tempat di mana semua perangkat disatukan. Nah, jadi ini bentuknya ini ada sound cardnya, VGA cardnya, terus ada prosesornya seperti ini, memorinya seperti ini, dan di sini namanya mainboard. Nah, setelah itu ada storage device. Nah, storage device ini berfungsi sebagai media penyimpanan untuk menyimpan data-data komputer, misalnya hard disk. Nah, hard disk ini adalah perangkat penyimpanan utama pada komputer yang biasanya tampil di komputer dengan sebutan drive C, drive D, dan seterusnya, tergantung pembagian partisinya. Jadi biasanya ada data D gitu ya, atau data C gitu, kalau di komputer atau di laptop. Nah, bisa juga ada floppy disk, terus CD atau DVD, bisa juga dengan flash disk. Nah, biasanya kita paling sering menggunakan flash disk. Setelah adanya hardware, ada juga namanya perangkat lunak atau software. Nah, software ini adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Nah, yang termasuk ke dalam perangkat lunak ini adalah sistem operasi ya. Software sistem operasi merupakan software kompleks yang mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan CPU, menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada CPU, mengatur semua proses yang terjadi dalam CPU sebagai tempat atau platform yang untuk menjalankan suatu software aplikasi. Setelah adanya sistem operasi, ada juga bahasa pemrograman atau programming language. Nah, programming language ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program itu sendiri. Biasanya, contohnya itu ada Visual Basic, Pascal, Borland, HTML, PHP, Java, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada namanya program aplikasi. Nah, program aplikasi ini mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Nah, di sini contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Winamp, Media Player Classic, kalkulator, dan lain sebagainya. Nah, itu dari masing-masing aplikasi tersebut mereka mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, kita masuk ke dalam program aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Perangkat aplikasi pengolah angka itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan program yang difungsikan untuk mengolah data-data yang berupa angka, ya. Namanya juga program aplikasi pengolah angka. Jadi, kita akan mengolah data-data yang berupa angka. Nah, kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatan tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, angka yang sering muncul di bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, pengelolaan angka untuk perhitungan sebuah data dan grafik dapat dibuat di spreadsheet atau program aplikasi pengolah angka. Nah, jadi ada banyak banget macam-macam perangkat lunak pengolah angka ini. Jadi jenis-jenisnya ada yang pertama, Casespread. Nah, Casespread ini adalah
spreadsheet yang bersifat open source dan multiplatform. Open source ini berarti kita dapat mendownload secara gratis dari internet dan menggunakannya secara bebas. Terus yang kedua ada Star Office Calc. Star Office Calc ini kelebihannya adalah mempunyai kemampuan untuk mengklarifikasi data yang ditempatkan di lembaran kerja dan membantu pengguna untuk membuat grafik dari data tersebut dan mampu mengkonversi data dengan aplikasi pengolah angka lainnya. Yang ketiga ada Open Office Calc. Nah, Open Office Calc ini adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat open source. Jadi sama, dapat dibuka melalui sistem operasi apa aja. Yang keempat ini ada namanya Genome Office Genomeric. Adalah aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari Genome Office. Sama, Genomeric ini bersifat open source juga, jadi mudah untuk digunakan. Contohnya kan seperti ini. Yang kelima ini ada Abacus. Abacus ini adalah aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Nah, contohnya seperti ini untuk Abacusnya. Yang keenam ada WingZit. WingZit ini adalah program aplikasi pengolah angka yang bersifat multiplatform juga, dan kelebihannya itu sifatnya yang freeware meski dibatasi hanya untuk penggunaan non-komersial dan tidak untuk dijual kembali. Jadi ini juga bebas ya, dan free tanpa bayar juga. Yang ketujuh ada SIS. SIS ini adalah aplikasi pengolah angka yang dibuat oleh AIS atau Applied Information System. SIS ini memiliki dua versi, yaitu Lite yang digunakan untuk pribadi dan Enterprise yang digunakan untuk perusahaan maupun organisasi. Jadi contohnya seperti ini untuk SIS-nya. Nah, yang kedelapan ini ada Double XL, yaitu aplikasi pengolah angka yang bisa dijalankan pada perangkat komputer berbasis Unix. Kelebihan dari aplikasi ini adalah dilengkapi dengan fungsi-fungsi yang kompleks yang tidak ada pada aplikasi pengolah angka lain pada umumnya, karena fungsi-fungsi tersebut memang jarang digunakan. Ada Lotus 123 juga. Nah, Lotus 123 ini dikeluarkan oleh IBM. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Yang terakhir ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Microsoft Excel ini hanya dapat digunakan dengan sistem operasi Windows saja. Nah, Microsoft Excel ini dilengkapi dengan kemampuan dan fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi pengolah angka yang lainnya. Dan Excel dapat digunakan secara online, misalnya menu help yang dapat diakses melalui internet. Nah, jadi Excel ini kita bisa akses secara online. Jadi kalau misalkan kita mau meminta bantuan untuk mengisi data gitu kepada teman-teman yang lainnya, itu kita bisa melakukan Excel secara online. Jadi misalkan kita ngisi data, terus teman lainnya ngisi data, nah itu otomatis langsung ke save gitu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan materi program aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang umum digunakan part pertama. Dan jangan lupa untuk menyimak video part 2-nya. Dan sebelum mengakhiri video ini, alangkah baiknya kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Sebelum akhir video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment ya. Semoga teman-teman semua dapat memahami pembahasan materi ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.